Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zainul Arifin Kiha MPD. Yang saya hormati dan banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan PPT saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Asroful Anam Hidayatullah. Saya semester 4B, Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam, Hamzan Wadi, Nahdlatul Wathon, Lombok Timur. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmiah dengan judul Analisis Regresi. Yang pertama, pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode statistik yang bertujuan mencari seberapa besar atau sejauh mana hubungan atau pengaruh sebab akibat dari satu atau lebih variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel respon atau variabel terikat. Analisis regresi juga sering disebut analisis prediksi karena tujuannya untuk meramalkan hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian kita ke jenis analisis regresi. Analisis regresi dibagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Yang pertama, regresi linear sederhana, yaitu merupakan alat analisis statistika yang digunakan untuk mencari seberapa besar hubungan atau pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Artinya, analisis regresi linear sederhana hanya dapat digunakan apabila variabel bebas terdiri dari satu variabel yang mempengaruhi satu variabel terikat atau analisis bivariat. Nah, kemudian adapun persamaan umum dari regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut, di mana disimbolkan dengan huruf Y, A, B, dan X. Nah, kemudian tahapan dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu tentukan tujuan melakukan analisis regresi linear sederhana. Kemudian yang kedua, mendapatkan variabel bebas dan terikat. Kemudian yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. Kemudian yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam, membuat model persamaan regresi linear sederhana. Kemudian yang ketujuh, menghitung dan menginterpretasi koefisien regresi B. Kemudian yang kedelapan, selanjutnya menghitung dan menginterpretasi koefisien determinasi R kuadrat. Kita ke contohnya. Seorang mahasiswa ingin meneliti tentang pengaruh antara indeks massa tubuh IMT terhadap tekanan darah sistolik pada remaja. Peneliti mengumpulkan data sebanyak 20 responden. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana hasil prediksi atau peramalan terhadap variabel akibat atau respon. Nah, kita ke tahapan penyelesaiannya. Yang pertama itu menentukan tujuan analisis regresi linear sederhana. Ini tujuannya untuk memprediksi resiko kejadian kanker paru pada perokok aktif. Nah, kemudian yang kedua, menetapkan variabel prediktor atau bebas dan variabel respon atau terikat. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data. Nah, data yang dikumpulkan itu dari 20 responden.
Kemudian yang keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masing. Nah, ini adalah data analisis regresi linear sederhana, di mana IMT, tekanan darah sistoliknya, berbeda-beda. Kemudian yang kelima yaitu hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Menghitung konstanta A. A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat min sigma X kali sigma XY per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. A sama dengan 2230 kali 7697,84 min 390 kali 43.611,4 per 20 kali 7697,84 min 390 kuadrat. A sama dengan 84,90. Kemudian menghitung koefisien regresi B. B sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. B sama dengan 20 kali 43.611,4 min 390 kali 2230 per 20 kali 7.697,84 min 390 kuadrat. B sama dengan 1,36. Kemudian yang keenam, membuat model persamaan regresi linear sederhana, di mana Y sama dengan A tambah BX. Kemudian Y sama dengan 84,90 tambah 1,36X. Kemudian yang ketujuh yaitu menghitung dan menginterpretasi koefisien regresi B. Dari hasil koefisien regresi B yang diperoleh sebesar 1,36. Artinya, jika terjadi peningkatan IMT satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tekanan darah sistolik sebesar 1,36 satuan. Prediksikan tekanan darah sistolik jika IMT sebesar 28, maka Y sama dengan 84,90 tambah 1,36 dikali 28. Y sama dengan 122,98. Nah, jadi jika IMT-nya naik sebesar 28, maka diprediksikan tekanan darah sistolik akan terjadi peningkatan besar, yaitu sebesar 122,98 mmHg. Kemudian yang kedelapan yaitu menghitung dan menginterpretasi koefisien determinasi R kuadrat. R sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. R sama dengan 20 kali 43.611,4 min 390 kali 2230 per akar 20 kali 7.697,84 min 390 kuadrat kali 30 kali 251.304 min 2.230 kuadrat. R sama dengan 0,25. R kuadrat sama dengan 0,25 kuadrat jika dibulatkan menjadi 0,0625. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 6,25% variabel IMT dapat menjelaskan variabel tekanan darah sistolik. Atau dengan kata lain, sebesar 6,25% IMT mempengaruhi tekanan darah sistolik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian tersebut.
Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 6,25% variabel IMT dapat menjelaskan variabel tekanan darah sistolik. Atau dengan kata lain, sebesar 6,25% IMT mempengaruhi tekanan darah sistolik. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian tersebut. Selain itu juga hasil ini menunjukkan bahwa korelasi yang lemah dan arah hubungan yang positif antara variabel IMT terhadap variabel tekanan darah sistolik. Kita ke yang kedua yaitu regresi linear berganda, yaitu merupakan alat analisis statistika yang bertujuan mencari seberapa besar pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat, atau sebaliknya satu variabel bebas terhadap dua atau lebih variabel terikat, serta pengaruh antara dua atau lebih baik variabel bebas maupun variabel terikat. Analisis regresi berganda merupakan pengembangan daripada analisis regresi sederhana. Nah, adapun persamaan umum regresi linear berganda yaitu sebagai berikut, yaitu persamaan regresi untuk dua prediktor, yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Kemudian yang kedua yaitu persamaan regresi untuk tiga variabel bebas prediktor, di mana Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3. Kemudian persamaan regresi untuk N variabel bebas prediktor, Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 dan seterusnya. Berikut adalah tahapan dalam analisis regresi linear berganda. Yang pertama yaitu menentukan variabel bebas dan terikat. Kemudian yang kedua, melakukan pengumpulan data. Dan yang ketiga, menghitung X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, X2, Y, dan total dari masing-masing. Kemudian yang keempat, menghitung nilai A dan B. Kemudian yang kelima, membuat model persamaan regresi linear berganda. Kemudian yang keenam, menginterpretasi koefisien regresi B. Kemudian yang ketujuh, menghitung dan menginterpretasi koefisien determinasi R kuadrat. Contohnya, seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh antara dukungan keluarga dan minat belajar terhadap perilaku belajar siswa di sekolah X. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh yang disumbangkan oleh variabel dukungan keluarga dan minat belajar terhadap prestasi belajar. Peneliti melakukan pengumpulan data sebanyak 20 responden. Kita ke tahap penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan variabel bebas dan terikat. Di mana variabel bebas itu pengetahuannya X1 dan sikapnya X2. Yang selanjutnya variabel terikat, perilaku pencegahan Y. Yang kedua, melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dari 20 responden. Kemudian yang ketiga, menghitung X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, X2, Y. Kemudian yang keempat, menghitung nilai A dan B. Yang kelima, membuat model persamaan regresi linear berganda, di mana Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Kemudian yang keenam, menginterpretasi koefisien regresi. Yang ketujuh yaitu menghitung dan menginterpretasi koefisien determinasi R kuadrat. Nah, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.